Terima kasih kakak moderator. Saya akan membawakan diskusi ini dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulainya bukan dari panggung ini, tapi kita setback ke belakang, kira-kira pagi tadi ketika kita bangun pagi gitu ya. Tangan kanan kita meraih gelas, kemudian mengisi dengan air dari galon atau botol yang kita pilih. Mereknya tidak perlu saya sebutkan karena Pak Febri tidak spending di opening ya. Dan saya yakin di antara kita tidak ada yang membawa itu ke laboratorium dulu, ya kan? Kita tidak perlu ngecek pH-nya berapa, kita juga tidak perlu ngecek lagi kemurniannya berapa, mineralnya berapa. Kita cuman percaya. Kita cuman percaya bahwa itu berasal dari sumber yang kredibel, gitu ya. Nah, adegan berikutnya tangan kanan kita membuka layar ponsel kita, notifikasi berdering, alarm nyala, dan kita membaca pesan di situ. Dan sekali lagi saya percaya di antara kita tidak ada yang mengecek ini pesan dari BTS mana ya? Oh, dari menara, mungkin ini dari menara Bekasi karena kata-katanya keriting gitu ya. Oh, yang ini pasti dari menara Jaksel karena bahasanya gaduh-gaduh, please stop. Pasti kita tidak melakukan itu. Kita cuma percaya bahwa itu pesan itu untuk kita dan berasal dari sumber yang sudah kita yakini itu benar buat kita. Di antara dua adegan tadi, satu hal yang menjadi benang merah bahwa kita ternyata percaya pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lihat. Dan nantinya kita percaya juga bahwa data yang tidak diverifikasi itu, walaupun itu kita tidak bisa ngeceknya satu-satu, kita percaya karena itu berasal dari sumber yang kredibel yang selama ini nyaman dan aman buat kita. Bapak Ibu, kita juga punya kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya itu berasal dari institusi yang memang layak kita percayai. Dan hari ini saya ditemani oleh dua brand. Tadi sudah saya spill di depan, satu dari Pak Febri, ini dari Le Mineral, penjaga kepercayaan untuk air yang kita minum. Begitu Pak ya? Betul. Ini kayaknya agak pesan sponsor juga ya. Yang kedua dari Ibu Mia ini penjaga dari pesan yang kita terima, yang kita kirim ya. Beliau ini akan mengajak kita untuk traveling bagaimana data integrity, data yang seperti apa yang bisa kita percaya. Kemurnian data itu seperti apa, pada level berapa, dan untuk apa data-data semacam itu. Kita akan belajar bahwa data integrity itu bukan cuman urusan tim IT, tim data, tim produk. Itu nanti menjadi urusan para pemimpin, urusan kita yang berada di ruangan ini. Karena itu jangan pernah mengabaikan data, apalagi data semakin susah, publik semakin susah untuk mendapat kepercayaan kita based on data. Dan sekarang karena publik susah percaya pada data kita, mereka sedang menanti kesalahan data. Sekecil apapun kesalahan data kita, itu langsung diekspos di media sosial. Pak Febri, Bu Mia pasti pernah mengalami itu. Nah, saya akan mulai dari dari Pak Febri dulu ya. Saya memulainya bukan dari definisi, tapi dari sebuah momen. Sebuah momen yang mungkin itu akan menjadi tipping point untuk memahami betapa pentingnya sebuah data itu. Pak Febri, adakah momen di mana data yang rapi, yang sudah terpercaya gitu, bisa membuka peluang yang tadinya tak terlihat, misalnya bisa menjadikan pemandu untuk pembukaan sebuah daerah baru, atau bisa memahami sebuah pola permintaan, sebuah
keputusan berani yang akhirnya mendorong pertumbuhan Lemin ke level berikutnya. Yang kita bisa seolah-olah Pak Febri mendapat momen wow-nya, wah gila ini data ini keren banget, ini bisa aku pakai. Itu seperti apa momen-momen yang dialami Pak Febri? Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi cukup menarik ya. Jadi mungkin sebelum itu jadi orang marketing itu susah-susah gampang ya gitu. Karena kalau dibilang orang marketing ini kalau nggak punya kreativitas nggak bisa survive gitu. Tapi orang marketing tanpa data ya itu percobaan yang mahal disebutnya. Gitu. Kita spending biayanya mahal sekali learningnya. Tapi kalau data nggak ada kreativitas ya pada akhirnya kita tahu dengan precise, dengan persis kenapa bisnis kita turun. Nggak bisa berkembang, lebih turun terus karena nggak ada kreativitas. Tapi tahu persis tuh, oh ya bisnis saya turun karena A, B, C, D dan seterusnya. Nah persoalan di data ini seringkali kita itu dihadapkan bukan hanya satu data saja gitu. Kita punya berbagai multiple data point gitu dan seringkali data ini conflicting gitu. Mungkin teman-teman yang marketing pernah mengalami ya, produk tes hasilnya bagus, produk di launch fail. Terus kemudian TVC, wah hasilnya bagus semua, kita udah spend duit, tapi ternyata setelah di launch hasilnya jelek gitu. Nah itu kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu data point. Nah di Lemineral mungkin ada satu contoh yang mirip juga ya, contoh ketika kita ingin launch dari awal dulu nih. Kita mau launch Lemineral tentunya mungkin beberapa teman-teman di industri punya research. Itu apa sih yang bisa kita hemat? Yang bisa kita alihkan dana ke tempat yang lain gitu. Contoh segel. Nah segel di air mineral ini saya lihat beberapa sudah mulai tidak pakai gitu. Nah mungkin alasannya karena supaya bisa spending iklan lebih besar atau mungkin data profitability-nya ingin di saving. Tetapi di kami melihat justru sebaliknya gitu. Di Lemineral ini kita percaya bahwa product quality is number one. Gitu. Konsumen ingin beli Le Mineral itu karena kualitasnya atau beli air mineral secara umum itu karena kualitasnya. Gitu sehingga bagi kami ya udah karena ini yang diinginkan konsumen, terus kemudian ini dilihat sebagai sesuatu yang baik ya tentu akhirnya pada saat launching kami beli segel gitu karena pada saat itu banyak sekali marak kasus pemalsuan. Gitu sehingga kita buatlah segel untuk memastikan bahwa produk kita ini tidak bisa dipalsukan. Gitu. Nah dari hasil itu kan tentu kita melalui berbagai proses ya. Satu kita punya data kalau kita launching profitability-nya akan seperti apa. Terus kemudian uang yang sama sebetulnya bisa untuk iklan gitu. Nah pada saat itu kami memutuskan oke, yang paling prioritas adalah produk dahulu. Gitu karena kami challenger gitu. Nah dari situ berkembang bisnis kita cukup baik gitu. Jadi kalau bisa dilihat sebetulnya kalau dari sisi result bisnis ya alhamdulillah ya Le Mineral ini sampai sekarang kita di banyak tempat sudah menjadi nomor satu di kota-kota gitu. Di Modern Trade, di Jawa Tengah, Jawa Barat itu kita nomor satu karena hal seperti ini gitu. Nah tetapi kita tidak berhenti di situ. Setelah kita tahu bahwa ini bisa cegah pemalsuan kami berpikir apa lagi yang bisa kita lakukan. Gitu. Dengan menggunakan segel ini kami kerjasama dengan lembaga-lembaga, kita lihat fenomena di Indonesia ini market itu 90% lebih itu ada di toko-toko kelontong di pinggir-pinggir jalan. Nah observasi kami, kita lihat, oh ternyata itu banyak debu. Jadi kotor sekali gitu, kita pernah pergi ke stasiun gitu, toko itu ada di belakangnya knalpot persis, nyembur ke capnya. Gitu. Nah padahal orang beli air mineral ini pengen yang bersih. Orang beli air mineral pengen yang higienis gitu. Nah yang dari tadinya kita fungsinya hanya untuk mencegah pemalsuan, kita lakukan research kembali. Untuk mendapatkan data kira-kira konsumen appreciate atau tidak sih fungsi ini. Gitu. Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga contohnya Universitas Indonesia. Pada saat itu kita research ternyata di tempat-tempat di Indonesia secara umum tutup botol itu banyak sekali debu-debu yang nempel dan juga bakteri lah waktu itu. Jadi kita tes 3 nih, debu, bakteri sama virus gitu. Dan ternyata ketika diminum itu ikut keminum gitu. Nah terus kita lakukan tes serupa kalau dengan segel
ternyata angka yang bisa dikurangi itu jauh lebih tinggi gitu. Nah jadi dalam konteks diskusi kita hari ini itu artinya kita bagaimana menyatukan semua data yang ada. Karena seringkali data ini tersedia tetapi sendiri-sendiri tidak terintegrasi. Nah terus kemudian kita juga harus tambahkan elemen kreativitas untuk menghasilkan sebuah keputusan bisnis yang tepat. Thank you Pak Febri. Saya beralih ke Ibu Mia Melinda, Telkomsel. Bu Mia, terkait momen ya, di titik mana data di Telkomsel ini berhenti menjadi sekedar catatan operasional dan mulai menjadi mesin pertumbuhan yang bisa melahirkan produk dan lini bisnis baru yang memberikan dampak nyata terutama bagi pelanggan-pelanggannya. Silakan Bu Mia. Ya, terima kasih Pak Amil. Pertama-tama senang berada di sini. Mungkin udah lama nih saya nggak ada di dunia marketing. Baru beberapa bulan saya kembali gitu ya ke sini dan saya di sini sharing tapi saya juga menikmati dan belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Dari sharing MMA, dari Magnum, City Vision, dari Grab gitu ya. Dan sebetulnya saya setuju banget dengan yang dibilang Pak Febri. It's all about data itu science-nya, tapi artnya juga penting. Nah tadi Telkomsel sebagaimana juga digital players, kami punya privilege di mana kami adalah digital company. Hingga datanya tuh terrecord dengan baik. Kami punya data-data digital yang memang seharusnya digunakan selain untuk laporan juga menjadi growth engine gitu kan. Tadi disampaikan oleh Grab datanya ada, but how to make action on it gitu kan. Jadi kalau ditanya wow momennya Pak, growth strateginya Telkomsel dari dulu selalu consider data di dalamnya. Untuk keperluan Telkomsel as a telco operator sendiri gitu ya. Baik untuk membuat produk, baik untuk personalization of offer, pricing dan sebagainya. But over time kita juga melihat bahwa ternyata beyond ourselves we can also use this for helping other enterprises to grow. Nah mungkin kalau ditanya momennya secara time frame itu udah kayak mungkin 10 tahun yang lalu ya. Bisnis advertising Telkomsel, bisnis big data Telkomsel itu berdiri dan kita mulai untuk menggunakan data ini untuk membantu enterprises yang lain untuk grow. Yes, jadi kita juga ngelihat how the way kita harus memanage mobility data gitu misalnya ya. Karena sebagai mobile company kami harus memastikan dimanapun customer kami berada mereka dapat experience terbaik gitu kan. Tapi ternyata mobility data sangat berguna buat for the likes of misalnya OOH company untuk tahu how many impression of every spot that they have gitu kan. Atau misalnya untuk bahkan Biro Pusat Statistik sendiri gitu ya yang punya disiplin terhadap metodologi in defining a statistic juga ternyata bisa menggunakan data telco untuk bisa menentukan seberapa banyak statistik tertentu gitu kan yang relates ke misalnya wisatawan gitu ya. Nah dan lain-lain sebagainya gitu kan untuk bisa mengetahui profil lebih dalam terhadap customers mereka, kami di telco mungkin bisa share itu juga gitu ya yang kita tahu terhadap customer kita. Kira-kira gitu. Ini pertanyaan lanjutan buat Bu Mia. Banyak marketer termasuk di ruangan ini mohon maaf gitu ya. Membuang anggaran karena kualitas audiens ternyata lemah gitu ya. Banyak yang lemah. Nah bagaimana data audiens terpercaya dari Telkomsel itu bisa mengubah dan kita nggak nebak-nebak kayak buah manggis gitu ya. Menjadi sesuatu yang bisa menyapa orang yang tepat gitu ya di momen yang tepat. Ya, ini keahlian Telkomsel karena datanya begitu melimpah gitu ya. Silakan Bu Mia. Ya, memang yang namanya kita akan membuat actionable items on top of data. Firstly, datanya harus berkualitas. Artinya completeness, accuracy, timeliness, validity, uniqueness itu semua harus terjaga parameter-parameter tersebut. Itu betul sekali. Dan semua orang yang berkutat dengan data pasti tahu bahwa
preparation of data tuh kayak 70% dari kerjaan sebelum dari datanya bisa dipakai dengan baik gitu ya. Dibersihkan dulu berarti ya? Yes, Oke. pastikan tadi parameter-parameter tadi ada. Nah, di kami karena again untuk keperluan internal pun kami harus memastikan itu benar-benar baik gitu ya. Otherwise nanti trust terhadap kami gimana gitu ya. Kami harus pastiin data-data itu benar. Jadi investasi di teknologi lumayan besar untuk memastikan semua engine-nya ada gitu ya dan cukup reliable for doing that. Investment di people dan yang paling penting di proses. Jadi kami punya data governance body yang emang memastikan bahwa tadi aspek-aspek tadi dijaga. Dan itu juga yang membuat sebenarnya kalau datanya berkualitas, impact-nya juga seperti yang tadi Bapak sampaikan. Iya. Juga meaningful gitu kan. Artinya dengan precision kita bisa bantu brand ya itu di touch-nya orang yang tepat gitu kan. Bukan yang jadi bisa kita bilang ground truth bahwa the person, the profile yang kita cari itu memang benar gitu kan. Itu sesuatu yang kita pastikan. Oke, kita simpan soal personalisasi data. Saya ke Pak Febri dulu, ini speedrun aja Pak karena waktu kita mepet ya. Bagaimana Pak Febri bisa menumbuhkan budaya di mana tim lapangan terutama ya merasa bangga dan berdaya menjadi pengumpul sekaligus penjaga kebenaran data ini dan bagaimana kepercayaan pada angka mereka ini akhirnya justru itulah yang membuat keputusan ekspansi Lemin itu menjadi jauh lebih tajam dan berani gitu. Silakan. Iya, jadi mungkin ini berkaitan ya, bisa meneruskan poinnya Bumi ya. Kalau di Telkomsel atau di tech company, data itu sangat, akurasinya sangat tinggi dan bisa di-track dengan precise. Kalau di industri kami, itu data itu scattered gitu. Ada banyak sekali, terus kemudian pengolahannya tidak mudah. Nah seringkali yang menjadi problem adalah tim ini terus-menerus melakukan iterasi data. Gitu, melakukan analisa yang pada akhirnya sebelum analisanya selesai sudah berganti lagi bisnis problemnya gitu. Jadi saya lihat di industri FMCG ini kalau kita betul-betul bisa manfaatkan data dengan baik, melakukan data arsitektur yang tepat, terus bisa mengkombinasikan berbagai data dari penjualan, terus data research dengan research agency yang kita lakukan, data sales, itu kalau bisa kita satukan, itu kita bisa mengambil multiple decision yang jauh lebih cepat dan lebih tepat gitu. Karena sekarang kan AI ini perkembangannya luar biasa cepat gitu. Jadi yang tadinya kalau kita menganalisa itu satu-satu memerlukan waktu tinggi, sekarang itu bisa multiple horizon gitu, multiple spektrum kita analisa untuk mendapatkan satu data dalam kurun waktu yang luar biasa cepat gitu. Nah jadi saya rasa satu tantangannya adalah penggunaan data ini harus kita olah dan dibuat permudah gitu. Nah terus kemudian yang paling penting adalah ini karena ini berkaitan dengan tim, kita harus proof gitu bahwa data ini memang digunakan untuk mengambil business decision gitu. Baik decisionnya benar atau tidak benar itu masalah belakang, tetapi yang penting adalah iterasi terus menerus, terus kemudian kita juga meyakinkan bahwa proses pengambilan keputusan ini berdasarkan, karena tadi ada diskusi bahwa kadang-kadang ini masing-masing berbentrokan Pak. Gitu. Nah jadi kita melakukan triangulasi lah dari berbagai data ini, source-nya dari mana, mana yang memiliki strength lebih kuat, dan dari situ kita make decision gitu. Kalau decisionnya nggak yakin ya kita bisa lakukan A/B testing, sebetulnya juga bisa dilakukan di industri offline gitu. Jadi dengan begitu tim kita percaya bahwa kualitas mereka mudah untuk melakukan pengelolaan data, decision makingnya lebih cepat dan jauh lebih akurat dan pada akhirnya tentu result bisnis akan lebih bagus ya. Next pertanyaan berikutnya Pak Febri. Sebelum saya ke pertanyaan terakhir, ini secara data waktu kita 048, itu berarti kita akan nabrak waktu. Nah, Pak Febri tadi punya insight bahwa data itu enggak semata-mata kita kunyah semata ya, letterless gitu ya. Tapi perlu interpretasi dan perlu seni. Kalau menginterpretasikan ini kita terobos atau kita selesaikan di sini? Silakan. Oh, oke, kita terobos ya berarti ya. Ya. Itu interpretasi seninya dari Pak Febri ya. Nah, Pak Febri, bagaimana cara Pak Febri dan tim Lemin gitu ya menjaga disiplin data agar enggak cuma rapi, tapi dia harus betul, enggak boleh salah.
Karena ketika salah itu luar biasa dampaknya. Iya, yang pertama inisiatifnya dulu ya. Terus kemudian kita mendapatkan orang-orang yang tepat lah di dalam organisasi. Kebetulan di perusahaan kami ini data ada di bawahnya tim brand atau di bawah tim marketing supaya pengolahannya lebih cepat. Jadi pertama kita get the data right, terus kemudian masing-masing di-align, dibuat parser supaya bisa disatukan dan dibaca. Nah terus kemudian yang next yang terpenting adalah ketika datanya sudah tersedia, data apa yang disajikan untuk siapa itu juga penting. Gitu. Karena seringkali saya lihat decision maker, ini kebetulan saya ada mentor saya juga Pak Riki, saya dipercaya untuk memanage sales. Nah di sales itu seringkali sales tidak achieve, diteruskan ke bawah sampai salesman semua orang KPI-nya sama, udah yang penting kejar sales tanpa tahu apa yang terjadi gitu. Nah dengan kita satukan data dengan baik AI, kita bisa lakukan goal alignment gitu, KPI antara orang sales yang ada di lapangan, antara sales supervisornya, manajernya, hingga level direksi ini point of view atau kacamata atau frameworknya pasti harus berbeda-beda, semua tidak bisa hanya menggunakan single KPI. Jadi ada goal alignment di antara semua orang yang bekerja dalam satu tim gitu. Baik dari sisi sales, dari sisi marketingnya juga sama gitu. Jadi ketika distribusi turun, nggak sekedar nyalain orang sales, kita harus lihat integrasi datanya. Oke. Ya. Ini pertanyaan terakhir yang saya terima buat Bu Mia. Bu Mia, bagaimana Telkomsel bisa membantu para marketer menjangkau jutaan orang secara personal? Ini tadi personifikasi tadi ya. Tapi tetap tepat dan sopan tanpa melewati batas privasi. Ini penting karena ini menjadi isu, sering menjadi isu terutama di provider seperti Telkomsel. Silakan Bu Mia. Ya tentunya telco operators termasuk institusi yang highly regulated. Jadi sebagai bagian dari sustainable business kami juga harus melakukan responsible operation gitu kan. Nah tadi Bapak menyentuh soal privacy pelanggan gitu ya Pak ya. Tentunya trust itu kita jaga sekali, kita tidak akan expose our individual customers data tanpa consentnya mereka, itu satu. Dan banyak juga dari sisi kami insight-insightnya itu juga dilakukan secara agregat, artinya tidak mengeluarkan PII-nya tapi lebih ke trend, lebih ke kumpulan data yang memberikan suatu insight tertentu. Jadi seperti itu consent mechanism itu kita jaga gitu sehingga teman-teman dan customer kita selalu bisa menjaga trustnya kami. Terima kasih, kita sudah melewatkan 20 menit sesi bersama Ibu Mia dan Pak Febri. Learning yang perlu saya tegaskan tadi clear ya bahwa integriti data itu sangat penting di dunia bisnis. Kalau air minum kotor kita minum, itu lidah kita akan berontak, alarm tubuh kita akan menolak dan kita bisa berhenti untuk meminumnya. Tapi kalau data salah, ketika data salah itu bisa jadi kita tidak menyadarinya. Dan bahkan itu bisa masuk ke dashboard para pengambil kebijakan bisnis. Itu bisa menjadi pemicu dari bencana berikutnya. Karena apa? Datanya seolah-olah benar. Warnanya bagus, trennya bagus, keren, beautiful. Tetapi ketika keputusan bisnis didasarkan pada data yang salah, maka enggak cuman kerugian miliaran rupiah yang kita derita di bisnis kita. Tetapi hal yang sangat mendasar di bisnis itu akan hilang. Apa itu? Kepercayaan. Dan itulah pentingnya data integrity. Dan tepuk tangan untuk Ibu Mia dan Pak Febri yang sudah berusaha menjaga data masing-masing agar lebih aman. Jadi jagalah data kita agar lebih terpercaya, maka pertumbuhan kita akan menjaga dirinya sendiri. Terima kasih setelah bergabung di sesi ini. Saya Amir Sohodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.